Ra, aku teh bingung ya. Sekarang ini rumah saudara aku teh Ra, dia segala sesuatunya pakai dari HP loh Ra. Nah itu teh Bu, namanya teh smart home Bu. Gitu, sekarang mah anak-anak muda sekarang itu pasti rumahnya rata-rata smart home. Apa sih Ra smart home itu Ra? Gitu. Jadi smart home itu adalah bukan rumah yang disekolahin ya Bu, biar pintar bukan. Jadi smart home itu kan Pikir rumahnya di sekolah biar pintar. smart. Biar smart enggak. Jadi smart home itu kalau secara harfiah kan smart home, rumah pintar. Betul kan? Betul. Jadi rumahnya itu sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang elektroniknya itu tersambung dengan HP. Jadi gitu apapun pokoknya tuh mempermudah banget. Kenapa? Karena apapun bisa dikontrol lewat HP. Jadi kayak misalkan lampu nih, lampu kadang-kadang kan apalagi kan anak-anak muda sekarang semuanya kayak bekerja gitu ya Bu ya. Misal kayak keluar rumah. Jadi kayak dari otomatis pagi sampai sore nih. Betul. Otomatis kan kayak mungkin malam nih jam 6 sore belum balik. Nah, itu bisa nyalain dari HP. Gitu bisa matiin dari HP juga. Jadi semuanya bener-bener gampang. Jadi kan kadang-kadang nih kita misal kayak keluar kota gitu Bu. Kalau orang zaman dulu kayak ibu gitu, kayak ibu kalau yang konvensional gitu kan nyalain lampu gitu kan kalau mau pergi lama gitu nyalain lampu luar biar kelihatan ada orang berhari-hari gitu. Padahal kan kalau siang tuh bahaya ya, jadi orang tuh bisa tahu ini rumahnya kosong nih gitu kan. Nah tapi kalau lewat kalau yang smart home ini lewat HP bisa matiin, bisa nyalain gitu, gampang. Jadi jarak jauh ya? Jadi jarak jauh. Selama itu tersambung dengan internet. Jadi semuanya harus jadi memang smart home ini harus didukung dengan internet dan listrik yang bagus gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi kita harus internetnya pas lagi mati nih gitu. Nah, jadi gimana? Kita nggak bisa nih. Makanya sebelum kita memutuskan untuk membuat rumah itu menjadi smart home, kita harus memikirkan mekanismenya Bu. Misal dari listriknya, dari internetnya. Misal kalau internet mati mesti gimana nih gitu. Nah itu harus dipikirkan mekanismenya karena pasti namanya ya kita kan pasti ada error-errornya gitu. Nah itu harus dipikirkan. Makanya misal kayak listrik mati, ini gimana nih? Berarti harus pasang genset, misal kayak gitu ya Bu ya. Internet mati berarti ada backupnya nih. Internetnya apa? Misal dari HP, misal HP-nya dipakein apa sih kayak apa Bu namanya kalau dari HP biar bisa nyambung ke laptop apa segala macem. Nah itu kayak gitu Bluetooth yang kayak gitu ya gitu. Jadi intinya harus menyiapkan betul-betul gitu kalau seandainya berarti itu kalau mati gitu segala macem. internetnya yang paling bagus ya, yang paling bagus soalnya paling kuat jaringannya gitu ya. Pasti ya harus bagus. Makanya itu dia harus difikirkan si internetnya kecepatannya berapa segala macem karena memang harus didukung oleh internet dan listrik yang baik. Kuncinya berarti Ra di internet ya, dan listrik ya kuncinya kalau smart home itu. Jadi nggak ada internet, nggak ada listrik, udah nggak bisa pasang smart home. Iya betul. Di gunung nggak bisa ya Ra? Di mana? Di gunung. Kalau internetnya bagus mungkin bisa ya. Mungkin bisa Bu, misal dekat sama ini kan sekarang kan internet kalau saya lihatnya udah ada yang pakai ini parabola. Nah itu bisa berarti ya. Bisa pokoknya. Tidak menutup kemungkinan buat smart home di gunung ya. Betul. Pokoknya selama memang bisa difasilitasi dengan internet yang baik. Jadi kuncinya kalau smart home itu harus ada internet yang jaringannya bagus, kuat dan listriknya ya. Karena pasti kan harus tersambung dengan HP juga. Jadi Ibu sekarang mah nggak usah takut. Misal Ibu mau pergi misal gini, aduh tadi udah dimatiin belum ya TV gitu kan. Nah bisa dicek langsung matiin aja dari kadang-kadang ya kalau ibu-ibu ya aduh udah dikunci belum ya rumahnya, udah dikunci belum gitu rumah ya. Cek aja dari HP langsung bisa gitu kan. Kita suka banyak lupa ya Bu gitu. Betul. Terlalu banyak urusan ibu-ibu biasa gitu kan. Nah aku tuh mau tahu nih Ra, apa aja sih yang bisa dipasangin smart home? Selain tadi Sarah bilang lampu ya, tadi Sarah udah bilang lampu tuh kan bisa, jadi sampai lampu tuh bisa diatur nih mau terangnya segimana segala macam itu dari HP. Terus pokoknya nyala jam berapa, jam berapa juga bisa jam berapa mati jam berapa, betul. Dari HP. Terus juga smart lock.
smart lock. Pintu handle pintu kan sekarang mah udah gaya-gaya tuh. Jadi kayak misalkan udah pakai fingerprint. Hotel-hotel mewah. Iya, betul. Udah pakai fingerprint, udah pakai apa sih pin-pin gitu. Atau juga bisa kayak gini Bu, pakai ini. Pakai kayak kartu gitu, kayak di hotel betul-betul ya. Tapi kecil banget ya. Kecil ya, bukan kalau di hotel ada gede, ini yang kecil memang seperti ini Bu. Nah, terus juga kalau misalkan nih mati nih, misal aduh baterai kan kalau jadi ada beberapa Bu, ada yang memang nyambungnya ke listrik, ada yang pakai baterai nih si smart lock-nya gitu. Jadi kalau misalkan baterainya habis, ada kunci kayak biasa, kayak handle biasa. Jadi aman, pokoknya tenang gitu. Nah, bisa juga kita kalau intinya si barang-barangnya ini, si elektroniknya ini memang sudah harus ada gelombang radio Bu. Gelombang radio supaya bisa nyambung ke internet gitu loh. Nah, kayak gitu misal kayak AC-nya, TV, apa segala macam itu tuh bisa pemanas air segala macam itu bisa. Nah, tapi kalau pemanas air kan kalau yang bukan listrik gimana, Ra? Nah, itu justru harus yang listrik. Makanya kan harus yang bisa berhubungan dengan listrik. Jadi sekarang misalnya kompor listrik juga bisa ya? Harusnya bisa ya Bu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan listrik. Pokoknya yang berhubungan dengan listrik dan sudah ditunjang oleh yang itu bisa nyambung ke HP ya. Karena kan balik lagi ke harus bisa ke internetnya itu loh Bu. Jadi bisa ke HP Ibu. Kuncinya semua segala sesuatu peralatan yang menggunakan listrik dan bisa disambungkan ke HP. Jelas internetnya bagus. Nah, kelebihannya apa ya, Ra? Smart home sama yang biasa tuh, yang konvensional, kunci biasa. Oke, pasti kan kalau misalkan kunci smart home ya, kita lebih mudah. Pasti yang namanya smart home tuh mempermudah penggunanya gitu ya Bu ya. Kayak bawa kunci ya, nggak usah bawa kunci. Kadang-kadang kita lupa, aduh kunci taruh di mana tuh. Lebih aman kan gini gitu kan, kayak fingerprint gitu kan, atau pin gitu, itu lebih aman Bu, memang lebih praktis. Aku juga malah ada yang bisa pakai mata, pakai iris ya. Nah, itu kan keren. Selain itu juga kan keren ya Bu ya, kalau pakai smart home gitu keren pasti gitu. Itu sih yang pasti amannya seperti itu ya Bu ya. Jadi kita betul nggak ribet bawa kunci gitu kan. Kalau kita kan masih bawa kunci yang konvensional gini kan pasti masih bawa kunci. Tapi kan kalau udah yang kayak pakai smart lock itu tinggal fingerprint aja gitu. Itu lebih mudah, jauh lebih mudah. Nah, terus apapun misal kita mau pulang pengen nyalain air panas dulu udah dekat, bisa langsung. Nah, kayak gitu-gitu Bu. Jadi memang betul-betul mempermudah kita. Sampai rumah udah langsung mandi ya, airnya udah panas. Udah panas. Kalau AC juga bisa ya. AC juga ada. Oh, ini mau deket rumah. Mau deket rumah nyalain biar dingin gitu kan. Nah, itu bisa. Itu kelebihannya. Jadi bener-bener mempermudah kita semua gitu ya. Untuk penggunanya itu kalau smart home pasti lebih gampang buat penggunanya gitu. Oh iya ngerti. Nah, sekarang kalau pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Betul. Kekurangannya apa nih Ra kalau smart home? Nah, kalau smart home itu kekurangannya Bu memang agak rentan di-hack gitu, di-hack. Jadi kalau misal nih, kayak misalkan kita makanya harus banget menjaga konektivitas di internet di rumah gitu. Jadi kalau bisa pasang firewall atau apa, karena itu rentan di-hack. Kan ngeri ya. Kalau misalkan cuman sekedar ya, berarti bisa di-hack ya. Iya, ngeri yang lain. Betul, gitu. ngerinya hacknya aja Bu. Kalau misalkan cuman sekedar matiin lampu atau nyalain lampu isengin gitu sih, udahlah ya. Tapi kan ngeri kalau misalkan bisa masuk ke rumah, itu yang ngeri gitu. Jadi makanya tetap harus berhati-hati juga nih pengguna smart home untuk lebih menjaga si internetnya segala macam, jangan sampai bisa dihack sama orang. Nah, ada kiat-kiat khusus nggak supaya nggak dihack gitu? Ya itu paling ya kita harus pasang firewall aja Bu. Itu aja salah satunya. Nah, sekarang ya yang paling rentan itu kan berarti pintu masuk tuh. Kalau yang lain-lain sih oke lah gitu kan. Kalau pintu masuk nih, nah ada double protection nggak itu untuk si pintu masuk? Kalau double protection sih nggak ada ya Bu ya. Tapi maksudnya tuh memang kita lebih harus menjaga aja sih, menjaga lebih kayak ke internetnya itu aja ya, menggunakan internetnya lebih hati-hati. Pokoknya yang aneh-aneh jangan dibuka gitu, karena kan itu kalau udah dihack ya udahlah mau gimana gitu. Nah, karena semuanya tersambung ke handphone, ke internet. Itu ya gitu. Berarti kekurangannya.
Kurangannya itu aja Ngerti sih. sih aku sekarang jadinya. Anak-anak muda sekarang makanya ya udah pada pakai smart home ya. Jadi mereka kalau pulang malam udah tinggal dari sini. Aduh, ada meeting nih. Udah nyalain lampu dari nyalain lampu dulu. gitu. Lebih mudah ya Bu ya. Iya, Nah, iya. ini kita tuh lagi masarin. Nah, ini sekarang kita lagi di rumah yang smart home, bisa dibilang smart home. Kenapa? Karena memang sudah menggunakan kayak fiturnya smart lock, bisa nyalain lampu sendiri gitu. Nah, itu ini sekarang kita lagi di rumahnya. Kita kenalan, betul. Lagi pasarin sama kita kenalan langsung ya Bu ya. Sama Ibu Pauline. Ngobrol-ngobrol sedikit nih. Iya, terima kasih. Nah, kan Ibu rumahnya ini udah smart home ya Bu ya, bisa dibilang smart home udah pakai smart lock. Tapi tadi tuh kayaknya saya salah deh. Ternyata bisa Bu, bisa double protection. Gimana tuh Bu double protectionnya kalau misalkan pintunya? Iya, pintu yang paling utama kan. Jadi pintu rumah itu kita bisa kunci manual dari dalam. Double protectionnya gitu. Jadi ada satu slot lagi di bawah. Kalau manual kan ada 3 tuh, 3 slot. Nah itu tuh ada satu yang di bawah yang bisa kita kunci dari dalam gitu. Jadi dibuka walaupun dari aplikasi gitu. Oh, itu nggak bisa dibuka, nah berarti aman Bu, tenang. Jadi kalau di hack pun ada itunya, jangan di hack ya Bu. Iya, ada kunci itunya. Jadi kan kita kan tadi kan takutnya kan kalau di hack aja gitu kan. Jadi ada kuncinya manual ya. Oke, iya. Aman. Nah, ini kan sekarang kita lagi ada di rumah nih. Gimana? Rumahnya lumayan nih, saya lihat gitu. Luasnya berapa nih? Luasnya 180 tanah. 186. Iya, 2,5 lantai. 2,5 lantai. Kamar tidur? Kamar tidurnya ada 3, 1 di bawah, 2 di atas. Yang ada kamar mandi dalam atau master bedroom ada 1 di depan. Jadi ada view bobo, bangun-bangun langsung seger ngeliat ijo-ijo gitu. Iya. Kalau mau berendam di Batam juga ada view-nya nanti. Pada depan juga ada view-nya. Jadi nanti mandinya nggak selesai Ra, karena ada lihat view gitu. Sampai keriput. Mencari inspirasi, Ra. Tapi ini rumahnya emang enak sih Bu, maksudnya rumahnya baru, udah gitu kan anak muda banget. Gak tau nih, Ibu bakalan bisa nggak nih smart home gini? Aduh, aku mah kayaknya kekunci, Ra, smart home. Terus lampu nggak bisa nyalain lagi. Ini rumah dibangun tahun berapa Bu Paul? Tahun ini, tahun 2000, tahun kemarin ya, 2022. Beresnya. Oh, 2022. Desember 2022. Oh, berarti hitungannya baru ya, rumah ini masih baru. Sobat-sobat, kalau mau rumah yang smart home, rumah yang masih baru dibangun, minimalis, cocok banget nih. Cocok gitu. banget deh, baunya aja masih bau baru Bu. Iya, Ya, bau kan? cat. Bau cat. Masih enak baunya gitu. Nah, Ibu kenapa sih memutuskan saya kayaknya pengen bikin rumah yang smart home? Iya. Kenapa gitu? Ya Ibu kan selain masih muda juga sih memang ya. Tapi kenapa ada alasan lain nggak bangun rumah yang smart home? Supaya mempermudah kita ya, misalkan sebenarnya kan aku sama suami juga mobile ya, jarang ada di rumah juga. Terus kalau misalkan pas pergi-pergi nih, yang lampu belakang sama lampu depan itu tuh kan nggak ada yang nyalain kalau nggak pakai smart home kan, karena kita cuma berdua doang di rumah nih. Jadi kita memutuskan untuk pakai smart home supaya lampu belakang sama lampu depan itu bisa nyala dari handphone doang gitu. Jadi ya, Ra, aku pikir ya mengurangi budget pembantu, Ra. Iya benar juga. Jadi nggak Lebih hemat, iya. Jadi kalau misalnya kan biasanya kan kita harus, kalau misalnya nggak pakai smartphone harus ada pembantu lah minimal yang nyalain lampu depan sama belakang. Nah, ini mengirit budget, Ra. Mengirit budget. Apalagi kan maksudnya kalau memang mobile gitu ya, kita sering banget lah pasti. Apalagi masih berdua sebetulnya nggak perlu juga ya pembantu cuma buat nyalain lampu ya, Ra. Kalau gitu saya aja gimana yang kerja di lumayan digaji tuh. Gak usah, sekarang udah ada smart home semuanya lebih gampang. Betul. Sekarang ada rencana nggak selain lampu, selain si smart lock gitu, itu pengen masang apa lagi nih untuk smart home? Rencana sih pengen pasang CCTV yang ada alarm. Yang ada motion itu ya? Motion detection. Oh, motion detection. Iya. Jadi kalau kita datang ke rumah Ibu udah nggak usah khawatir Bu. Langsung dibuka
bukain pintu Zara nih yang datang. Karena itu kalau bisa ibu bisa nyambung ke HP, Iya. bisa ada orang, oh ini ada orang nih. Tapi ada kemungkinan nggak ini kucing lewat? Nah itu gimana kemungkinan? Nah kalau kucing lewat gimana tuh? Kan motion detection kan itu sesuatu yang bergerak kan? Iya. Nah jadi gimana kalau misalnya pas kucing lewat nih? Kalau itu sih sebenarnya kita bisa matiin sama nyalain alarm. Kita nyalain dari HP ya, dari handphone, berarti. betul. Kita lihat dulu. Betul. Kalau kucing ini mah matiin aja. Iya benar. Jadi kalau alarm itu tuh bisa nyala, bisa mati sesuai dengan schedule-nya kita gitu juga. Bisa misalkan kita mau tidur, kita nyalain alarm. Jadi kalau misalkan pada saat ada yang masuk gitu ya, atau misalkan ada yang bergerak di daerah situ, itu alarm nanti nyala gitu. Bisa di setting melalui HP semuanya. Betul. Ya. Jadi nggak yang siang-siang kucing lewat nyala gitu itu. Iya. Repot juga. Berarti sekarang yang bahayanya kalau kita kehilangan HP, Ra. Iya juga sih. Itu, ya. Harus dijaga betul-betul. Nah kalau kita kehilangan HP gimana tuh jadinya? Itu bisa setting ulang apa gimana? Bisa diinstal di handphone yang lain, setting ulang. Setting ulang ya, diinstal di handphone yang lain. Betul. Oh gitu. Jadi kayak mindahin aja ya Bu ya. Betul. Iya. Jadi sekarang mah pokoknya kalau misalkan sobat-sobat Era Indo nih yang pengen tahu rumah smart home seperti apa atau pengen beli rumah smart home langsung aja ke kita aja ya Bu Boleh, ya. boleh. Karena kita udah menyediakan rumah smart home yang sudah ready untuk ditinggalin, untuk dimasukin, rumahnya juga masih baru, bau cat ya. Bau Masih bau cat. Jadi langsung aja hubungi kita berdua ya Bu ya. Selain itu juga lokasinya juga enak, Iya. airnya bagus banget ya Bu. Iya, Airnya betul. bagus. Ini listriknya berapa Bu kalau untuk smart home kayak gini? Iya. Perlu listrik berapa? Sebenarnya kalau untuk si smart home-nya sendiri sih listrik 2.200 juga udah bisa. Udah bisa ya. Tergantung dari elektronik yang dipakai nih. Misalkan kita mau pakainya apa AC, AC kan harus gede juga kan? Iya, AC terus water heater yang listrik gitu mungkin Iya, ya. Harus kompor gede listrik juga. ya. Kompor listrik betul. Itu juga gede. Kebetulan di rumah ini 4.400. 4.400. Oke. Nah, jadi langsung aja hubungin kita berdua. Boleh. Dengan saya Zahra dan juga Saya dengan Lucia. untuk menghubungi untuk setting appointment ngelihat rumah yang smart home ini langsung hubungi kita berdua. Terima kasih sobat-sobat Era Indo yang sudah menyaksikan kita berdua. Ya. Terima kasih juga Ibu Polin. Terima kasih banyak Ya, untuk menyediakan rumah smart home. Oke. Sobat Era Indo, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen YouTube channel Era Indo, dan juga yang mau join di Era Indo boleh langsung buka website www.eraindobandung.com. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Sukses bersama keluarga Era Indo.